Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore para mahasiswa pasca sarjana di Universitas Dr. Mustopo Bragama. Kali ini pertama ini saya akan menjelaskan mengenai kontrak dan satuan perkuliahan. Perkuliahan itu ada 16 kali pertemuan dikurangi dengan dan UA, jadi ada 14 kali per. Oke. Selanjutnya akan melakukan kontrak belajar kuliahan. Kita akan Zoom meeting full time perkuliahan karena masih masa pandemi, maka perkuliahan sementara sampai akhir semester. Ketiga itu adalah menggunakan daftar pustaka. Sini saya akan menggunakan daftar pustaka, beberapa daftar pustaka yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Itu ada paling penting itu ada berapa daftar pustaka. Ini ada sekitar tidak banyak, hanya 18. Pertama adalah dari Anderson, itu Anderson Gordon tahun 1992, itu tentang selection dalam Brain Towards and the Handbook of the Human Resource Management, Oxford Blackwell Publisher, dan 8 tentang Performance Management. Edwin itu sama tahun 94, itu Greenhouse juga sama. Jadi banyak menggunakan istilah manajemen dalam pertemuan, kecuali ada buku Hasibuan Melayu dan 7 tentang manajemen sumber daya manusia di Gunung Agung bisa kita dapatkan. Lantas juga ada dari Schuyler Randall, Dowling, Pesmat, John Haber Federal, itu tentang Human Resource Management in Australia, Anatar Weswi, itu di Harkishan Publisher. Dan Siagian itu MSDM tahun 98, itu karya Aksara Jakarta. Lantas dari Sikulew itu Personal Administration and Human Resource Management, itu dari New York di Well Trans Edition by John Wiley and Incorporation. Dan Randall juga itu mengeluarkan tentang juga Susan A. Jackson, itu mengenai MSDM abad 21, itu terbitan Erlang Jakarta. Dan Robert Mary itu tentang manajemen Perlindo. Dan terakhir buku saya sendiri sumber manusia, itu ada 2 tentang pengantar manajemen dan juga manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Semoga temuan pertama kali ini tentang kontrak belajar, tentang daftar pustaka tadi saya sudah bacakan. Nah, lantas saya 14 kali pertemuan. Yang pertama itu sosialisasi kebijakan pelaksanaan perkuliahan dan silabus mata kuliah ada di sana, itu overview kerangka dan dasar MSD. Jadi sosialisasi kebijakan pelaksanaan persilabus. Kedua itu adalah pertemuan kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Pertama sejarah lahirnya MSD. Yang kedua tentang manajemen sumber daya manusia diri, dan yang ketiga tentang fungsi MSD. Lantas di pertiga kita akan membahas tentang kerangka kerja manajemen sumber daya manusia, baik itu tujuan kebijakan MSDM dan serta base MSDM. Yang keempat akan belajar peramalan kebutuhan manusia, itu proses seperti apa tentang manajemen daya manusia, baik di pemerintahan, organisasi, perusahaan, dan organisasi NGO dan sebagainya. Tentang peramalan kebutuhan dan inventarisasi persediaan ke masa datang, apalagi pandemi dan era milenial ini, digambarkan lebih dalam tentang inventarisasi persediaan tampilan kita sebagai seorang manusia administrator publik yang perlu kita siapkan dalam kerangka kita. Nah, pertemuan yang itu adalah tentang peramalan kebutuhan manusia. Kita akan lihat dari si persediaan keterampilan matang. Masa datang itu dari mulai masa lama, masa sekarang, dan masa yang akan datang sekarang di era seperti pandemi sekarang ini. Yang kedua, peramalan permintaan staf, apa SDM yang dibutuhkan, baik itu di perusahaan swasta ataupun di pemahaman itu sendiri. Lalu keenam itu menyangkut tentang pengadaan dan pentingnya pengadaan sumber daya dan dasar pengadaan sumber daya. Yang ketiga tentang spesifikasi pekerjaan, dan 7 mengenai analisa pekerjaan sebagai dasar perencanaan. Setelah 7 itu ada 5 tentang terminologi analisa pekerjaan, tentang manfaat analisa pekerjaan, yang ketiga tentang tahap-tahap analisa pekerjaan, yang keempat aspek pekerjaan yang dianalisis, dan yang kelima tentang teknik analisa pekerjaan. Dan pertemuan ke-8 kita isi ujian tengah semester. Selanjutnya setelah semester kita akan mulai lagi perkuliahan, itu tentang analisa pekerjaan sebagai dasar perencanaan. 2 aspek yang dianalisa dan adalah teknik analisa pekerjaan. Pertemuan ke-10 yang menyangkut organisasi, itu ada 2, beberapa pendapat tentang organisasi, beberapa pendapat pakar tentang organisasi, dan yang kedua tentang iklim organisasi. Yang ke-11 itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa pendapat tentang kepemimpinan oleh para pakar.
Lantainya evolusi teori kepemimpinan. Yang ketiga adalah kepemimpinan pengambilan keputusan normatif. Dan yang keempat ada teori-teori kepemimpinan baru milenial sekarang mestinya. Atas di pertemuan ke-12 kita masih membahas tentang kepemimpinan. Itu adalah kepemimpinan transaksional dan transformasional. Dan yang kedua adalah teori kepemimpinan baru. Yang ketiga kepemimpinan transaksional transformasional. Dan yang ke-13 kita tentang kepuasan kerja. Itu adalah beberapa pendapat tentang paran kerja. Itu beberapa pendapat tentang kepuasan kerja. Dan yang ketiga adalah teori tentang kepuasan kerja. Pertemuan ke-14 membahas tentang kepuasan kerja karena memang banyak materi. Itu pertama adalah menyangkut penelitian dan kedua teori-teori kepuasan kerja dan selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Yang ke-15 terakhir kita akan bahas tentang kinerja. Bagaimana kinerja perusahaan atau kinerja organisasi. Di sini ada 3. Pertama adalah beberapa pendapat pakar tentang kinerja. Yang kedua adalah pengertian prestasi kerja. Yang ketiga adalah penilaian terhadap itu sendiri. Dan ke-16 kita akan ujian akhir semester. Demikian Bapak dan Ibu dan sesi pertemuan pertama kontra dan juga kita pendaftar pustaka dan sub acara perkuliahan saja dalam materi ilmu administrasi program pasca sarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo di tahun semester ganjil tahun 2020.